saat ini ya karena memang baru awal ya nih. Ya. Ya. Mungkin saat ini ya karena memang baru awal ya. Betul. Bentar, pakai headset Pak kayaknya. Suaranya ya? Pakai headset enggak Pak Jenan Pak? Enggak ya. Dengar enggak? Dengar, kalau di sini jelas Pak. Nah. Jelas kok. Enggak. Kalau jelas ya enggak usah aja. Oh ya sudah jelas. Ya. Sambil menunggu Bang Indra, kayaknya Bang Indra belum muncul ini Pak. Ya. Kalau mungkin yang sekarang banyak yang pada tanya itu masalah gini Pak, untuk kebanyakan kok di malam hari Pak. Sekarang itu banyak yang pada tanya kalau luncuran atau guguran seperti ini sering terlihat di malam hari itu emang dari Merapinya atau sebenarnya enggak kok, hanya kebetulan aja ya. Enggak ada hubungan enggak ada terkait dengan siang atau malam hari. Jadi kejadian guguran lava pijar ataupun awan panas itu random, jadi bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, kapan saja. Jadi enggak terkait dengan siang malam gitu. Oh gitu. Ya. Mungkin pada saat-saat kritis itu ya ada hubungannya dengan pasang surut bumi, mungkin ada, tetapi pengaruhnya kecil ya. Gitu. Kalau untuk sinyal yang di atas, untuk seperti suara itu seperti masih yang di Mbabatan itu enggak Pak? Pernah terdengar suara Pak? Antara Merapi dengan SRL itu Pak, pernah di Mbabatan itu kan dulu dengan di Merapi tapi sinyal landi ya, kemudian sinyal landi terdengar yang dari Merapi itu. Sinyal apa ya? Suara, maksudnya suara apa? Sinyal Merapi itu Pak, sinyal yang meliuk-liuk itu tuh. Oh, sinyal seismik di radio itu maksudnya. Kenapa? Kenapa? Kan di Merapi terdengar tapi sinyal landi, dan kalau pas sebaliknya gitu loh Pak. Ternyata saya belum nangkap pertanyaannya. Misalnya pas sinyal meliuk, tapi di Merapi enggak terdengar. Oh gitu. Pas gemuruh, sinyal landi, itu pas waktu di Mbabatan itu loh Pak. Oh gitu. Ya itu tergantung amplitudo gempanya. Ya, kalau pas gede ya mungkin terdengar itu. Jadi begitu, itu tergantung amplitudo gempa yang terjadi gitu. Ya. Ini yang agak belum pada muncul ini, tak tunggu Lek. Ya santai aja, nggak apa-apa. Betul. Ini tadi juga sampai sekarang mungkin setengah jam yang lalu juga luncuran juga terlihat Pak. Kalau lihat di live ya Induk Frekom, ada yang di CCTV Tritis sama Mirip Bu. Tempat saya kan jaraknya kan 9 kilo dari Maksudnya gimana? Apa terjadi guguran lava pijar atau awan panas? Awan pijar. Kalau awan panas satu yang lain kita enggak Pak, belum tahu, tetap kita selalu menunggu rilis saja, enggak berani. Oh gitu. Iya, memang tidak ya kalau awam membedakan mana guguran mana awan panas ya tidak mudah ya.
ya. Kadang kita sendiri juga sering harus konfirmasi begitu. Ya, jadi itu juga. Jelas tentang miring-miring. Mungkin untuk di rekan-rekan ada yang mau bertanya sama Pak Subandrio, tentunya nanti akan kita sampaikan untuk Merapi. Saat ini tentunya. Indra sudah muncul belum ini Pak? Sinyalnya yang tempat saya itu loading ya Pak ini. Jadi ini baru ada Mbah Bot, selamat malam Mbah Bot itu. Oh, ya ini Mbah Bot itu adminnya Frekom ini Pak. Mbah Bot. Oh, iya saya Mbah Bot ada berapa? Indra ada muncul belum Pak itu? Belum ya? Belum ya. Indra di Baskoro. Apa? Telepon. Kalau mau rencana mau ke Babatan kapan lagi Pak kalau ketemu Pak? Ya belum tahu saya. Sekarang kan saya nunggu ditugaskan. Kalau nggak ditugaskan ya nggak ke sana saya. Ya. Kalau berangkat inisiatif sendiri kan malah enak sudah ya. Tua. Udah males. Ya. Mungkin yang lain belum pada monitor. Itu tadi untuk yang pertanyaan sering munculnya di malam kok untuk saat ini. Untuk yang lain kayaknya belum ada ini Pak. Untuk yang itu tadi kenapa kok cuma tiap malam padahal mungkin kalau siang tertutup kabut gitu Pak, bisa juga ya? Iya. Sebenarnya kalau saya lihat seismogramnya juga nggak ada perbedaan siang atau malam ya. Cuma kalau malam mesti mudah terlihat ya. Kalau siang kan nggak terlihat gitu aja. Dan juga suara kan kalau siang juga banyak gangguan kan. Jadi ini hanya kesan saja karena kita mengandalkan indera kita tampaknya lebih sering terjadi pada malam hari, padahal kenyataannya menurut data tidak demikian gitu. Jadi ya itulah keterbatasan indera kita seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya. Pak Dukuh, bentar. Pak Dukuh kalau mau gabung sudah free belum nih Pak Dukuh? Kalau Pak untuk seperti yang di Semeru itu yang terakhir kan di sana
tanpa gejala. Itu untuk Merapi juga sedikit mengurangi enggak, Pak? Gimana? Untuk Merapi? Ya, Semeru, terkait Semeru saat ini erupsi itu mengurangi atau kekuatan Merapi yang erupsi bisa berkurang enggak gitu, Pak? Gitu. Nggak ada hubungannya. Jadi masing-masing gunung itu aktivitasnya tidak berkaitan sama sekali, ya. Jangankan yang gunung api jauh ya, yang dekat saja kan kadang-kadang tidak berhubungan begitu. Ya. Lama ini Merapi aktif terus, Merbabu kan enggak itu. Jadi tidak ada hubungannya antara gunung api satu dengan yang lainnya. Ya, Semeru sebenarnya apa yang terjadi sekarang ya mirip-mirip dengan Gunung Merapi. Jadi ada kubah lava tumbuh, cukup cepat lajunya, kemudian longsor terjadi awan panas ya cukup besar sebenarnya untuk Semeru 11 kilo itu kalau di Merapi kan besar itu ya. Itu sama dengan letusan tahun 61 atau tahun 30 itu juga sekitar 12 kilo ya. Kalau Semeru 11,5 kan hampir sama itu. Jadi itu cukup besar. Kalau itu terjadi di Merapi tentu saja dampaknya besar begitu. Ya. Kalau untuk kubah yang 2021 ini di Merapi ini sudah ada untuk jumlah indikasi atau apa Pak istilahnya? Apa? Untuk kubah yang 2021 itu loh Pak. Ya. Yang di Merapi yang baru ini sudah, kan saya malah belum apa istilahnya? Kubahnya belum begitu besar, hanya ukuran puluhan ribu ya, belum begitu besar ya. Ya, tampaknya juga laju pertumbuhannya tidaklah besar ya. Ini masih sebanding dengan 2018 lah gitu. Jadi nggak terlalu besar. Sejauh ini kan hanya sekitar volumenya kan belum ada 100.000 lah, baru kira-kira 80-an ribu, dengan rata-rata pertumbuhannya kan masih ya sekitar 6.000 meter kubik per hari. Ini rendah sekali. Jadi masih hampir sama dengan 2018 saya kira. Ya. Jadi kalau pertumbuhan kubah lava sebesar itu ya ancamannya belum begitu besar, apalagi sekarang arah utamanya ke Kali Kerasak itu kan di bagian hilir Kali Kerasaknya ya kan sudah tidak ada tempat pemukiman yang jadi relatif aman untuk saat ini ya. Untuk belum terpantau ya Pak ya? Gimana? Untuk lahar belum terpantau ya Pak? Untuk apa? Belum, lahar saya kira masih jauh ya, karena lahar itu Turgo juga terpantau itu Pak? Ya, jadi saya lihat kemarin hasil drone-nya Mas Nano dan kawan-kawan ya. Ya. Itu kan di hulu Kali Boyong sudah ada endapan ya. Ya. Dan kemarin waktu ngobrol di tempat Pak siapa tuh? Pak
Mbak Ranto ya. Okay. Itu katanya di Boyong sudah ada endapan gitu ya. Jadi tapi jumlahnya saya kira belum banyak karena awan panasnya juga masih kecil kan. Jadi lahar itu akan terbentuk kalau ada endapan awan panas dengan volume yang besar gitu ya. Karena lahar itu terjadi kalau ada endapan awan panas di mana prosentase abunya itu lebih dari 2% gitu. Kalau guguran lava itu tidak akan menimbulkan lahar itu. Jadi sangat tergantung jumlah awan panasnya, jumlah endapan awan panas. Bukan guguran lava pijar. Dan kayaknya untuk apa ya? Bentar, ini ada pertanyaan apa ini? Guguran seringkali. Nah ini Pak, mungkin ada pertanyaan ini Pak. Dari Januari 15 Yogi Pak Subandrio, saya mengharapkan ada instansinya. Untuk ini pas ada guguran seringkali seismograf tidak meliuk, berarti gimana itu maksudnya? Tidak apa? Tidak meliuk maksudnya pas guguran. Oh ya, itu ya dari suara ya. Tetapi kalau dari suara kan bisa saja dengan suara, tetapi dari seismogramnya sendiri tercatat gitu. Kalau suara kan tergantung frekuensi suaranya, tetapi dari seismogramnya itu tercatat. Mau guguran kecil atau besar tercatat gitu. Ya. Ya, kemudian jadi, apakah setiap guguran pasti didahului gempa atau tidak, Pak? Tidak. Jadi guguran itu peristiwa runtuhnya kubah ya, sebagian kubah yang runtuh secara gravitasional. Jadi tidak selalu didahului gempa. Itu. Jadi dia runtuh karena kadang desaan dari dalam itu ya, karena kubahnya tumbuhnya di lereng. Jadi begitu tumbuh dia langsung longsor gitu. Jadi tidak harus dahulu gempa, dan kadang-kadang kejadian gempa tidak langsung terkait dengan guguran gitu. Jadi karena sebelum ada guguran kan gempanya justru ratusan kali per hari kan? Ya. Gempa vulkanik B-nya ratusan kali per hari, gugurannya kan enggak masih sedikit kan? Sekarang yang banyak malah gugurannya gitu. Artinya dari data itu sudah menunjukkan bahwa guguran lava itu tidak terkait langsung dengan gempa vulkaniknya. Gitu. Ya. Kemudian ini ada lagi Pak, untuk adakah potensi erupsi lebih besar dari 2006 seperti Gunung Sinabung gitu Pak? Oh gitu. Sejauh yang saya tahu ya, jadi besar kecilnya letusan suatu gunung api itu tergantung seberapa besar magma yang diinjeksikan ke dapur magmanya ya. Dari hasil survei yang kami lakukan ya, tentu saja di bawah BPPTKG dengan metode mikrogravitasi ya. Ini baru ya, saya dengan kawan-kawan mengembangkan metode baru survei mikrogravitasi yang bisa mengestimasi seberapa besar magma budget atau pasokan magma yang sedang berlangsung. Itu kami lakukan terakhir bulan Oktober ya. Ya, jadi tahun 2020 itu 2 kali melakukan pengukuran. Itu berdasarkan
selisih anomali Boggie, ya itu anggap aja istilah saintifik ya, geofisika ya. Itu kita bisa mengestimasi magma yang migrasi bergerak ke atas itu kira-kira hanya 3,2 juta meter kubik ya. Itu berdasarkan hasil pengukuran terakhir bulan Oktober 2020. Sehingga kalau pasokan magmanya itu tidak besar, itu kemungkinan letusan yang terjadi tidak besar begitu. Karena ukuran besar kecilnya suatu letusan gunung api itu diukur dengan berapa jumlah produk erupsi yang dikeluarkan oleh dalam proses erupsi begitu. Karena tadi pasokannya hanya sekitar 3,2 juta meter kubik, itu kecil. Artinya letusan yang sedang berlangsung ini kemungkinan juga kecil. Kecuali nanti ya ada injeksi magma yang baru ya, itu kemungkinan bisa menambah, tetapi dalam sampai hari ini tampaknya tidak ada indikasi ke arah sana gitu. Ya, gitu. Kemudian ini Pak, ada lagi untuk kira-kira untuk Merapi akan dalam waktu lama enggak Pak untuk di 2006 ini Pak? Untuk erupsi, maksudnya di 2021 ini lama enggak kira-kira untuk? Oh gitu, ya. Ya kalau pasokannya kecil, kalau tidak ada pasokan baru, mestinya kira-kira ya kayak 2018 kemarin, ya. Gitu. Jadi nggak jauh berbeda, itu. Ini ada lagi Pak, Starti. Apakah ada korelasi antara gravitasi bulan sama dengan erupsi Merapi seperti itu Pak? Oh gravitasi, maksudnya pasang surut ya? Betul. Ya, jadi kalau pasang surut pada saat tarikan gaya antara bumi dan bulan itu besar, selama tidak terjadi proses erupsi nggak ngaruh ya. Tapi kalau saat ini masih proses erupsi, ada kubah dengan volume besar begitu, itu kemungkinan bisa berpengaruh. Artinya pasang surut itu meskipun kecil, tetapi dalam posisi kubah tidak begitu stabil, itu ada gangguan pasang surut bisa memicu ya, itu aja. Ya, tapi kalau kubahnya dalam keadaan stabil tidak ngaruh gitu, kira-kira begitu ya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk yang lain. Ini sudah banyak yang paham kok Pak untuk Merapi saat ini. Gimana? Untuk Merapi saat ini yang paham gitu. Ya, jadi sebenarnya sangat menarik ya kegiatan Merapi itu. Jadi setiap kali erupsi itu gejala awalnya tidak sama persis gitu ya. Itulah daya tarik Merapi ya. Ya, seperti erupsi 2001 ini kan 2021 maksud saya. Ini kan gempanya luar biasa jumlahnya. Ya toh? Kenapa setelah erupsi kok saat ini kok tidak terlalu besar, padahal kalau dilihat jumlah gempanya
sudah melampaui 2006 bahkan 2010 termasuk deformasinya gitu. Wah itu pertanyaan besar, itu tidak mudah sebenarnya. Ya. Ya itulah Merapi gitu. Jadi setiap kali letusan sekali lagi gejala awalnya tidak sama gitu. Ya, tugasnya para ahli inilah harus bisa menerjemahkan sebenarnya apa yang terjadi dengan gejala-gejala yang selalu berbeda setiap kali letusan ini. Letusan yang lalu bisa menjadi referensi yang baik, tapi proses sedang berlangsung. Kenapa selalu ada perbedaan-perbedaan begitu? Itu yang selalu menjadi teka-teki para ahli gitu, ya. Mungkin lagi Pak, sekedar untuk arah saat ini kan cenderung di barat daya gitu Pak. Oh, arah Boyong sama Kali Kuning gitu. Ya. Untuk jurang atau apa ya yang buat lewat itu kira-kira untuk memenuhi jurang yang di utara itu harus berapa ribu kubik Pak itu Pak? Jurang di utara? Nah itu kan maksudnya arahnya kan arah tempat arah sini barat daya kan Ngandong, Tritis. Ya. Kita Pak arahnya situ untuk. Ya. Jadi itu atau ada menutup kemungkinan sampai penuh enggak itu untuk yang. Oh ya, ya. Jadi begini, ini menurut pendapat saya ya, mungkin bisa salah ya. Jadi awal terjadi perubahan arah erupsi itu sebenarnya dimulai saat mulai terjadinya letusan-letusan minor atau yang juga biasa disebut letusan freatik gitu ya. Yang terjadi pasca 2018 itu mulai dari 2019 itu kan terjadi letusan-letusan eksplosif kecil ya, yang sering kita lihat vertikal itu kan terjadi mulai Oktober 2019 ya toh, terus sampai bulan November itu kira-kira 4 kali ya, kemudian terulang sampai 2020 itu mulai bulan Maret sampai terakhir 21 Juni ya 2020 ya. Nah, letusan freatik atau letusan minor itu kemarin itu membentuk rekahan yang ke arah barat daya itu ya. Ya, jadi itulah sebenarnya tempat keluarnya magma sekarang yang membentuk kubah itu ya, sehingga kenapa terjadi perubahan arah ya. Jadi jelas kalau itu, yaitu sudah kita analisis, kita evaluasi, dan Balai sudah menyampaikan itu kemungkinan terjadi perubahan arah. Sekarang terbukti, kemarin kan sudah diperkirakan terjadi perubahan arah ke sektor barat. Sektor barat itu bukan berarti ke barat persis ya, tetapi ya mulai barat daya sampai barat laut lah, gitu, jadi sektoral. Gitu. Sekarang karena kubahnya itu keluar mengikuti rekahannya yang ke arah barat daya itu, sementara keluarnya karena di ujungnya itu langsung ke hulu Kali Kerasa ya, makanya kubah lavanya begitu keluar langsung terjadi guguran lava pijar dan awan panas pijar juga mengarah ke hulu Kali Kerasa, itu arahnya ya. Kemudian apakah nanti di cekungan yang di kawah, maksudnya yang di sebelah utara ya, apakah akan penuh atau tidak tergantung magma yang akan keluar gitu. Kalau saat ini tidaklah terlalu besar ya, kemungkinan belum gitu ya. Jadi tapi ya kita nggak tahu, sekali lagi kalau tidak ada pasokan magma yang baru, menurut saya belum akan penuh begitu ya, belum akan penuh gitu. Bentar, pakai headset Pak, jelas Pak suara saya? Ya jelas. Oke.
siap, terima kasih. Tadi ada pada pertanyaan soal NDP kurang jelas. Terkait Pak tadi sore tadi sebelum mulai kan kita terlihat ada lawan atau luncuran lawan pijar ya. Kadang kok arahnya ke sisi timur, kadang sisi barat. Itu pengaruh apa itu, Pak? Timurnya timur mana, baratnya barat mana? Ya, maksudnya dari barat daya itu, Pak, dari Ya. lava pijar yang mengalir itu kadang ke arah kanan dan kadang ke arah kiri, itu pengaruh apa, Kiri. Pak? Nah, kadang ke kanan atau ke kiri untuk itu loh. Untuk lava keluar dari. Ya, saya belum tahu persis karena saya belum pernah meninjau ke lapangan. Ya. Itu pusat keluarnya sama atau tidak yang ke kanan atau ke kiri, itu loh. Jadi tergantung pusat keluarnya di mana, karena tahu saya yang perlu diketahui bahwa pusat keluarnya magma ini bentuknya bukan corong bulat gitu ya, tapi memanjang gitu. Jadi ya, jadi rekahan. Ya. Kalau rekahan seperti itu kan keluarnya magma kan kalau jumlah flek magmanya itu tidak besar, itu kadang-kadang di titik mana dia yang sedang keluar gitu. Itu yang menentukan kemana, ke arah barat atau ke arah agak ke timur gitu. Jadi tergantung pada titik keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu diamati ya, tapi sekali lagi saya belum mengamati secara langsung, apakah di bawahnya di tempat alur guguran lava pijar atau awan panas itu, di bawahnya ada bukit tidak gitu, yang membelah arah barat atau timur itu kemungkinan juga begitu. Jadi akibat morfologi alurnya ya. Tapi ini perlu dilihat. Sekali lagi saya belum melihat di lapangan secara langsung ya mengenai guguran lava pijar. Saya hanya melihat aja, gambarnya saja itu. Ya ada perkabangan itu kemungkinan pengaruh morfologi juga bisa. Yang kedua, pusat keluarnya magma itu, titik keluarnya magma itu bisa berbeda begitu. Jadi ada dua kemungkinan gitu. Terima kasih. Mungkin tidak jauh beda untuk yang barusan ditanyakan tadi tentang seberapa siapkah Kali Boyong dan Kerasak untuk menampung volume yang ada di Merapi saat ini. Mungkinkah seperti Kali Putih yang bisa meluber ke Jalan Magelang, itu Pak? Oh, ya untuk saat ini sekali lagi kalau tidak ada pasokan magma baru dengan laju pertumbuhan kubah yang hanya di bawah 5.000 meter kubik per hari, itu daya tampung sungainya masih cukup gitu ya. Jadi menurut saya tidak akan terjadi meluber, apalagi sampai ke Jalan Magelang seperti erupsi 2010. Jadi jangan bayangkan erupsi sekarang itu seperti 2010 ya. Nampaknya belum mengarah ke sana gitu. Ya. Tapi untuk intinya mungkin tetap masih aman ya Pak untuk yang tadi di arah Kali Kerasak dan Kali Boyong itu masih aman untuk di erupsi 2006 ini Pak ya. Untuk erupsi 2021 ini maksudnya ya. 2021, ya. Betul. Ya, sejauh ini sekali lagi kalau laju pertumbuhan kubah lava stagnasi di bawah 20.000 meter kubik per hari ya aman, gitu aja. Ya. Mungkin ada selanjutnya lagi dari Tagana DIY atau dari Induk Menur ini Pak. Ya.
Apakah akan diindikasi untuk meletus Merapi naik dengan kondisi saat ini? Apakah ini klimaks erupsi Merapi atau ancang-ancang untuk klimaks erupsi gitu Pak? Bagaimana? Ulangi coba. Untuk apakah akan indikasi status Merapi naik? Oh, ya. Dengan kondisi saat ini, apakah klimaks erupsi Merapi ataukah ancang-ancang untuk klimaks erupsi gitu Pak? Oh begitu. Ya saya tidak tahu. Kalau itu Balai yang tahu ya. Itu aja. Itu putusannya seperti apa. Tetapi kalau proses erupsinya landai seperti ini, kemudian tidak ada, sekarang ini kan jumlah gempanya sudah jauh menurun ini ya. Jadi tadinya gempa vulkaniknya itu bahkan mencapai hampir 100 kali per hari, sekarang itu kan hanya beberapa kali per hari saja. Gempa MP-nya juga begitu kan. Jadi sementara deformasinya kelihatannya dari babatan yang saya tahu juga tidak terlalu besar. Jadi kalau melihat indikasi semacam itu, ya tampaknya tidak cukup alasan untuk menaikkan status ya, kecuali ada perubahan aktivitas yang signifikan begitu gitu. Itu berdasarkan data sampai sekarang loh ya. Tetapi sepenuhnya kita ikuti apa yang diputuskan oleh para ahli dan pimpinan BPPTKG gitu. Ini pandangan saya nih. Saya saat ini tidak sedang mewakili BPPTKG ya. Ini saya hanya sebagai pribadi, pemerhati Merapi lah begitu saja. Untuk saya sendiri juga Pak, sekedar berhubung untuk arahnya kan kita yang berada di barat daya gitu Pak. Ya. Saya juga untuk Frekom sendiri di Tritis sama Ngandong, sama Kemirkebu sendiri Pak. Ya. Kemudian ini Pak, apakah ada kemungkinan runtuhnya dinding kawah yang sektor barat daya itu, maksudnya ini yang kubah 97 Pak? 97. Longsor itu apakah juga bisa istilahnya yang tadi alur Kali Kerasak dan Kali Boyong itu? Ya kalau 97 runtuh ya ada kemungkinan bisa sampai Boyong ya. Itu saya kira Balai sudah mensimulasikan itu ya kira. Ya. Jadi kalau 97 runtuh bisa itu. Ya. Ya mungkin ini saja sudah landi-landi ini Pak, tidak ada pertanyaan atau yang lain tentunya. Jadi sudah paham sama Merapi yang saat ini Pak. Ya. Untuk saat ini sudah paham sama Merapi yang saat ini Pak, dan tidak ada pertanyaan yang lain. Mungkin ini Pak. Kenapa? Maksudnya? Pak, apakah hujan yang lebat itu menjadi faktor utama lava yang keluar? Oh gitu. Rasanya tidak ada pengaruhnya curah hujan sekarang terhadap aktivitas Gunung Merapi ya. Tetapi bukan berarti curah hujan itu tidak berpengaruh sama sekali ya, karena berdasarkan literatur yang saya baca itu erupsi tahun 30-31 itu terjadi di akhir tahun dan awal tahun ya. Itu ada kemungkinan juga pengaruh curah hujan yang tinggi, terjadi letusan besar itu ya. Sampai menghasilkan material lebih dari 50 juta meter kubik ya. Itu letusan cukup besar kalau di Merapi. Itu katanya ada pengaruh hujan juga itu. Juga
karena waktu itu tahun 31 itu laju pertumbuhan kubah lavanya sangat besar dan juga ada titik tumbuh yang agak bawah gitu. Jadi itu memicu longsornya kubah bagian atas itu. Itu sehingga memicu terjadi awan panas yang besar sampai 12 kilometer gitu ya. Itu ada kemungkinan pengaruh air hujan. Tetapi untuk saat ini dengan laju pertumbuhan kubah lava yang kurang dari 5.000 meter kubik per hari, itu kemungkinan pengaruh curah hujan terhadap longsornya kubah itu juga kecil gitu. Kalau boleh dikatakan tidak berpengaruh begitu. Ya. Untuk prediksi sendiri Pak, untuk sekarang yang arah barat laut ada perkembangan atau malah justru diam dengan adanya sekarang lava pijar yang di arah barat daya ini Pak? Ya, menurut saya setelah keluarnya kubah lava yang ditandai dengan adanya lava pijar dan awan panas guguran ini, itu tidak ada excess pressure yang ada di bawah kubah ya. Sehingga tekanannya sudah jauh berkurang. Dengan demikian deformasi yang ke arah barat laut, khususnya di lava 1888 itu sekarang sudah jauh berkurang deformasinya. Kalau dulu pernah pernah mencapai antara 10 sampai 12 cm per hari, itu sampai berlangsung beberapa minggu, bahkan menjelang munculnya lava baru ini pernah mencapai 22 cm per hari kalau tidak salah. Itu setelah keluar relatif datar gitu. Itu artinya bahwa sekali lagi tidak ada excess pressure yang terjadi yang berpotensi menimbulkan letusan eksplosif begitu. Tetapi saat ini masih ada deformasi meskipun tidak terlalu besar ya. Nah, kita tunggu apakah ini akan berkembang terus atau berhenti. Ya, kita belum tahu gitu. Mungkin untuk saat ini tidak ada pertanyaan lagi, tentunya pemirsa sudah pada paham untuk Merapi yang saat ini. Mungkin bisa dilanjut besok lagi, Pak. Monggo ada yang mau tanya, dipersilahkan. Sebelum saya tutup untuk di malam hari ini jam 20.33 sekedar ngobrol bersama Pak Subandrio ini, Pak Spri kebetulan. Ya. Ini Pak, satu lagi Pak, ya. Apa pengaruh deformasi yang terjadi terhadap gejolak Merapi? Pengaruh deformasi. Ya, betul. Ya. Jadi saat ini deformasinya sudah kecil ya. Kalau deformasinya kecil itu artinya tidak ada akumulasi tekanan. Itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau tidak ada akumulasi tekanan yang tinggi, itu artinya potensi terjadi letusan eksplosifnya tidak terlalu besar, ya. Ya, jadi itu mengenai deformasi Gunung Merapi, ya. Begitu. Untuk Bang Yansuma bila monitor ada Lek Cahyo sama Lek Indra itu mau masuk, Lek Yansuma mau masuk tapi katanya tidak bisa ini. Untuk jarak aman untuk saat ini masih di 5 km ya Pak ya, masih sesuai rekomendasi gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau rekomendasi
ikuti aja apa yang disampaikan oleh BPTKG karena itu sesuai rilis ya. Ya, itu karena lembaga satu-satunya yang diberi fungsi dan kewenangan untuk memberikan rekomendasi harus kita ikuti. Ya, gitu. Ya. Ini satu lagi Pak, ini ada Haryo Pak Sadewo. Apakah lava lama yang runtuh bisa menghasilkan awan panas, Pak? Tidak. Jadi awan panas itu hanya berasal dari lava yang baru, karena juga ada tekanan gas dari dalam. Jadi tidak murni guguran, ya. Jadi ada pengaruh tekanan gas dari dalam sehingga memicu terjadinya awan panas. Kalau yang gugur itu lava lama namanya longsoran, itu ya. Jadi bukan awan panas begitu. Jadi itu rock avalanche itu ya. Berbeda dengan pyroclastic flows ya, gitu. Indra Kurniawan, Pak, kan kemarin jumlah TB-nya cukup banyak. Apakah itu juga menunjukkan suplai magma juga akan keluar banyak? Demikian, Pak. Tidak nyatanya, ya, Nah, kemarin kan jumlah VB-nya itu sudah melebihi 2006, ya. Ya, tapi kenyataannya jumlah magma yang keluar itu jauh di bawah 2006. Itu artinya apa? Jumlah gempa vulkanik itu menurut data empirik sekarang yang kita alami sekarang ini ternyata tidak terkait dengan jumlah magma yang akan keluar. Paling tidak sampai saat ini, betul kan? Ya. Untuk Jogja Istimewa, Pak, ini apakah yang berpengaruh lebih ke luncuran lava atau ke gempanya untuk aktivitas berapi, itu Pak? Maksudnya ya dua-duanya memang berpengaruh. Saat ini gempanya sudah relatif menurun ya dibanding dengan menjelang Merapi memasuki fase erupsi. Ya, sekarang ini sudah masuk fase erupsi, jumlah gempanya relatif menurun karena sistemnya sudah terbuka gitu loh. Jadi magma yang mau keluar saja, tidak menimbulkan efek kegempaan. Yang terjadi adalah guguran. Makanya sekarang dari aspek kegempaan yang meningkat adalah jumlah guguran lava, begitu. Nah, ini ada lagi Pak Ari Hastarti, mungkin ini dari daerah dari selatan kalau yang ini mungkin. Ya. Untuk saat ini kan Tenggarang ya Pak. Apakah ada kemungkinan untuk juga mengarah ke selatan Pak? Untuk kalau sekarang selama kubah lavanya pertumbuhannya rendah, kemudian ujungnya masih ke arah barat daya, ya kemungkinan ke arah selatan sangat kecil. Ya. Kecuali terjadi pertumbuhan kubah lava yang Anda bisa melihat dari selatan itu ada titik api diam dari selatan kelihatan, kemudian guguran lava pijar mengarah ke selatan, Anda baru tahu kalau gugurannya ke arah selatan. Tetapi untuk saat ini tidak ada begitu. Ya, tetap masih sesuai barat daya itu ya Pak ya. Iya. Arif Krismanto, energi panas bumi meningkat adanya gempa menyebabkan guguran area kubah gunung yang banyak. Oh, ini bukan pertanyaan. Gimana? Gak jelas. Oke, kayaknya sudah Pak, sudah selesai nih Pak untuk pertanyaan sudah nihil tentunya. Besok disambung kapan lagi Pak? Tentunya terima kasih. Iya, silahkan saja. Kami dari mewakili dari rekan-rekan Frekom dan juga para penonton Merapi, Pak pemantau sudah ada yang mantau kita cuman ya yang merasa kita yang berada di terdekat untuk saat ini yang terdekat dengan lava pijar ini kan daerah Ngandong, Tritis, Turgo itu Pak. Kami yang terdekat kan ini termasuk untuk tempat saya ini kan juga KRB 3. Jadi saya terima kasih telah diundang oleh Frekom sama-sama Pak. untuk
jagungan ya ini betul, anggap saja jagungan. Jadi kalau jagungan itu posisinya Freecom dengan saya sama saja gitu. Hanya karena saya mungkin dianggap tahu tuh sedikit tentang Merapi sehingga saya yang lebih banyak bercerita begitu saja. Dan saya kesediaannya untuk berbicara di medianya Freecom ini kapasitas saya sebagai pribadi, sebagai pemerhati Gunung Merapi, dalam rangka juga menjelaskan proses erupsi Gunung Merapi yang tengah terjadi saat ini, ya. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua juga kami hanya memberi gambaran supaya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana itu menghadapi Merapi ini sakmadyo proporsional begitu, sesuai dengan tingkat ancamannya, ya. Jangan menjadi abai, tetapi juga jangan takut berlebihan gitu, ya. Maksud saya hanya itu, supaya kita menanggapi satu ancaman itu secara proporsional, supaya kita bisa berpikir secara rasional begitu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih saya atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita tetap aman terkendali begitu. Amin, amin. Terima kasih. Matur nuwun, Pak. Selamat malam. Beristirahat. Selamat malam. Terima kasih. Demikian rekan-rekan, tentunya untuk pertanyaan sudah atau ya tidak ada yang bertanya, kita selesai sampai malam hari ini. Tentunya bisa dilanjut besok lain waktu. Lain hari kita berjumpa lagi dengan Pak Subandri atau Baron atau yang lain. Demikian. Terus Pak, selamat malam. Kami selamat malam.